Pada tahun 2019 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong telah menyelesaikan proyek pengairan bidang sumber daya air hingga 94,65%, di mana sebanyak 11 proyek berada di wilayah selatan Kabupaten Tabalong. Dari 11 proyek pengairan tersebut, 4 diantaranya berada di Kecamatan Muara Harus, yaitu berupa pembangunan 1 pintu air dan rehabilitasi 3 saluran irigasi. Untuk bidang pengairan ya Pak ya, SPA dalam hal ini sebetulnya ini secara umumnya dulu Pak, tapi yang kinerja kita sudah mencapai 94,65% untuk 2019. Khusus untuk Muara Harus itu sebetulnya ada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan 1 pintu air, yaitu di Muara Harusnya ya harus, kemudian untuk saluran irigasi itu ada 3. Pembuatan 1 pintu air dilaksanakan di Desa Harus yang pengerjaannya dimulai pada 13 Agustus 2019 hingga 10 Desember 2019. Sedangkan rehabilitasi saluran irigasi dilaksanakan di 3 desa berbeda, yakni Desa Muara Harus, Desa Murung Karangan, dan Desa Madang. Ketiga saluran irigasi direhabilitasi secara serentak dari 2 Juli 2019 hingga 29 Oktober 2019. Saluran irigasi Desa Harus yang direhabilitasi memiliki panjang 417 meter, lebar rata-rata 3 meter, dan kedalaman hingga 1 meter. Untuk rehabilitasi saluran irigasi ini, Dinas PUPR Tabalong menggunakan anggaran mencapai 1 miliar rupiah. Sedangkan 1 buah pintu air yang dibangun menggunakan anggaran sebesar 450 juta rupiah. Kepala Desa Harus, Rahmani, menjelaskan, sebelumnya saluran irigasi sudah ada untuk mengalirkan dan mengeluarkan air berlebih di area persawahan. Lalu dilakukan rehabilitasi oleh Dinas PUPR dengan cor beton untuk melancarkan aliran air. Ditambah dengan adanya pintu air sehingga dapat mengatur volume air yang masuk dan keluar. Sana kan di belakang itu kan ada citak sawah sekitar 1 hektar lah, 1,5 hektar. 1 hektar kemarin kan sudah citak sawah di belakangnya kan. Kemudian di sana kan sudah ada saluran airnya. Jadi kan makanya kami berinisiatif untuk minta bikinkan supaya alur keluar air ini supaya lancar. Makanya kami minta pintu air kan di mukanya kan. Rahmani mengatakan saluran irigasi Desa Harus terhubung ke area persawahan seluas 4,5 hektar, di mana 1,5 hektar merupakan cetak sawah dan 3 hektar sawah tada hujan. Ia berharap dengan lancarnya aliran air di irigasi ini, petani setempat yang menerapkan sawah tada hujan dapat melakukan tanam hingga 2 kali dalam setahun. Selain saluran irigasi, pembuatan pintu air juga banyak membantu hasil panen petani. Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Tani Harapan Desa Harus, Murzani. Pasalnya di wilayah ini banjir datang ke area persawahan tidak dapat diduga, sehingga dengan adanya pintu air dapat mencegah masuknya air yang akan membanjiri area persawahan. Biasanya kan air itu kan kita kada tentu, dan yang akibat banjirnya kan kadang waktu persemaian, kadang sudah selesai tanam, habis itu kadang mau saat padi bunting. Nah, dengan adanya pintu air ini, debit air yang biasanya saat bunting itu tenggelam sekarang tidak lagi. Paling setengah batang lah, tidak sampai Jadi yang potensi untuk hasil panennya tuh bisa memuaskan lah. Kalau dulu sebelum ada pintu air banyak yang gagal panen, ibaratnya tuh hampir 50% aja yang dapat dipanen gitu. Selanjutnya di Desa Murung Karangan, Dinas PUPR Tabalong merehabilitasi saluran irigasi sepanjang 220 meter, lebar 0,2 meter, dan kedalaman hingga 1 meter. Untuk rehabilitasi tersebut, Dinas PUPR Tabalong menggunakan anggaran lebih dari 423 juta rupiah. Saluran irigasi Desa Murung Karangan menghubungkan anak sungai Tabalong dengan sawah tada hujan seluas 5 hektar. Rehabilitasi saluran irigasi ini memperlancar aliran air baik ke dalam area persawahan maupun mengeluarkan air yang berlebih. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Murung Karangan Ridwan Nur Hadi saat ditemui dalam Musrenbang Des untuk RKPDes tahun anggaran 2021.
Persawahan di sini kan sistemnya tak ada hujan, Pak. Tak ada airnya kurang, jadi kita bisa memakai pompa air, Pak, mau lewat di situ, menyalurkan air. Nah, di samping itu fungsi itu, kalau pas banjir itu sebagai keluar pintu masuk air, Pak, di situ. Antara sawah yang ke Sungai Tabalong itu, Pak. Petani Desa Murung Karangan Abdurrahman Hanafi mengaku rehabilitasi saluran irigasi membantu mereka dalam meningkatkan hasil panen dibandingkan hasil panen tahun sebelumnya. Dari hasil proyek irigasi ini, masyarakat sekitarnya, khususnya kami warga Desa RT 3 dan masyarakat Murung Karangan pada umumnya, dampaknya sangat dirasakan sekali oleh masyarakat. Hasil panen lebih meningkat dari hasil-hasil tahun-tahun sebelumnya. Terakhir di Desa Madang, Dinas PUPR Tabalong merehabilitasi saluran irigasi sepanjang 230 meter, lebar 0,2 meter dan kedalaman 0,7 meter. Untuk rehabilitasi tersebut, Dinas PUPR Tabalong menggunakan anggaran lebih dari 425 juta rupiah. Kepala Desa Madang Suhaimi menjelaskan, rehabilitasi saluran irigasi tersebut sesuai permintaan dari warganya karena berfungsi mengalirkan air ke area persawahan seluas 60 hektar. Sama seperti di Desa Harus dan Murung Karangan, saluran irigasi Desa Madang juga memiliki fungsi lain, yakni mengeluarkan air berlebih jika terjadi banjir. Untuk dikerjakannya normalisasi saluran, memang dari pihak warga menginginkan sekali, Pak, karena itu untuk fungsinya untuk mengalirkan saluran ke sawah-sawah. Lahan tersebut yang bisa diairi itu kurang lebih 60 hektar, Pak. Jadi kalau sebelum ada saluran, kalau terkena banjir ya memang tergenang, Pak. Jadi dengan adanya saluran itu kalau banjir jadi otomatis fungsinya cepat turun gitu. Salah seorang petani Desa Madang, Nawawi, mengaku rehab saluran irigasi dapat meningkatkan hasil panen mereka. Karena sebelum direhab, petani di sini hanya dapat melakukan tanam sekali setahun. Pasca rehabilitasi, para petani dapat melakukan 2 kali tanam dalam setahun. Alhamdulillah, semasa ada saluran air irigasi ini, ya sangat meningkat lah hasilnya. Sebelum ada saluran irigasi ini 1 tahun sekali aja, ya alhamdulillah semasa ada saluran irigasi bisa 1 tahun 2 kali gitu, Pak. Nawawi memaparkan saluran irigasi Desa Madang lebih banyak difungsikan untuk mengalirkan air ke area persawahan. Pasalnya dengan area persawahan mencapai 60 hektar, memerlukan lebih banyak air. Mereka juga menyiapkan beberapa potongan papan kayu untuk menjaga air yang berada di area persawahan tetap tercukupi. Kepala Dinas PUPR Tabalong, Wibawa Agung Subrata, menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengusahakan agar proyek pengairan di wilayah selatan tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten, tetapi juga dari APBD Provinsi. Pasalnya wilayah selatan memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan pertanian, terutama padi, sehingga perlu sarana prasarana pengairan yang mendukung hal tersebut. Kalau dikatakan cukup besar, ya memang cukup besar. Memang daerah selatan memang berpotensi untuk itu semua. Nah, sebetulnya yang masuk di Muara Harus tidak semua dari APBD. Jadi kami sudah mengusahakan juga dari APBD Provinsi. Nah, itulah kita memang mencarikan peluang-peluang di mana kita bisa mendapatkan tambahan untuk anggaran agar daerah selatan itu bisa menjadi untuk pertanian. Kita khususkan untuk pertanian itu, Pak, terutama untuk padi. Wibawa Agung menyampaikan untuk perawatan saluran irigasi dan pintu air, seperti membersihkan saluran air agar mengalir lancar, dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis Dinas PUPR yang berada di Kelua untuk wilayah selatan. Meski demikian, ia berharap masyarakat setempat juga dapat membantu dalam hal kebersihan saluran irigasi tersebut, karena akan berdampak secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam upaya mengembangkan hasil produksi pertanian. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.